Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permana dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis desktop. Tugasnya itu adalah saya diminta untuk membuat sebuah program Java dengan tentang pemesanan makanan dan minuman di sebuah restoran ya. Terdapat 4 fungsi, di mana ada fungsi input menu restoran, ada fungsi pemesanan dengan format seperti ini, menggunakan sama dengan, lalu menghitung total biaya, di mana total biayanya itu memiliki pajak 10%, lalu biaya pelayanan 20.000, dan ada diskon jika totalnya melebihi 100.000, juga penawaran beli 1 gratis 1 ya, untuk pesanan melebihi 50.000, lalu mencetak struk semuanya hingga diskonnya. Ada beberapa poin yang harus saya kerjakan, yaitu kelasnya harus ada namanya menu dan main, dimana menu isinya menu makanan minimal 4, dan mainnya itu semua fungsinya. Formatnya dikelompokkan berdasarkan kategori, harus menggunakan array dan menggunakan struktur keputusan, dimana if else berarti, dan tidak boleh menggunakan perulangan atau for while do while ya, dan durasinya tidak boleh panjang, berarti saya tidak punya waktu banyak. Lanjut ke coding. Di coding ini saya ada satu package namanya pemrograman desktop tugas 1 Devi Permana. Ada 2 kelas, main Java dan menu Java. Kita lihat untuk menu Javanya terlebih dahulu. Di menu Java ada package-nya, ada kelas namanya menu, ada 3 variabel, nama, harga, kategori, lalu ada metode daftar menu yang berisikan 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Lalu dari metode inisiasi variabel ya, untuk mengisi variabel yang ada di atas. Nah, seperti ini ada nama, harga, dan kategori. Lalu ada metode untuk memanggil nama variabel di atas, get nama, get harga, get kategori, dan get daftar menu untuk memanggil menunya. Lanjut ke file main Java-nya. Di sini dipanggil package-nya, lalu import library untuk scanner, di mana scanner ini fungsinya untuk menginput nilai nanti di konsol bawah sini ya. Lalu ada beberapa variabel yang diinisiasi di awal, seperti ini memanggil objek dari get daftar menu ya. Nah, diwakilkan daftar menu, lalu biaya pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, pesanan unik 4 ya, karena tidak boleh melebihi dari 4 pesanan. Lalu load scannernya, lalu di sini ada nama pesanan yang dimasukkan ke dalam array, tipenya string, lalu jumlahnya array juga tipenya integer, lalu total item uniknya diinisiasi sama dengan 0. Lanjut ke method main, dimana method main ini rangkumannya dari seluruh fungsi yang ada di bawah ya. Jadi pertama dia tampilkan daftar menu, lalu di sini saya print untuk memasukkan nama pesanan maksimal, pesanan unik ya, berarti maksimal 4. Lalu formatnya itu seperti ini, seroto ayam sama dengan 2. Lalu ketik X jika ingin menyelesaikan pesanan. Lalu input pesanannya, di bawahnya ada kondisi kembali, jika total item unik sama dengan 1 maka input pesanan kembali, dan seterusnya hingga selesai. Lalu ada kondisi jika total item uniknya lebih dari 0, berarti hitung dan cetak struknya. Jika tidak ada pesanan artinya. Baik, lanjut ke metode input pesanan, di mana di sini akan berisi pertama pesanan keberapa, lalu input scanner ya. Di sini input baris. Nah, ketika kita ketik baris, yang diketiknya jika X atau kosong maka akan return, berarti balik lagi ya, nggak ada pesanan berarti. Jika ada maka akan saya split dengan sama dengan masukkan ke dalam variabel bagian itu dicek berapa panjangnya, tidak sama dengan 2, berarti kalau ada 3 gitu ya, sama dengannya ada 2, berarti kan ada 3, berarti variabel bagian, maka akan keluar format input salah. Jika betul, dia masukkan ke dalam nama, bagian array keduanya masukkan ke dalam jumlah. Nanti ada pengecekan kembali, jika jumlahnya itu bukan integer, berarti kan mungkin bisa jadi string ya, nanti ada error harus berupa angka. Jika jumlahnya kurang dari 0, ada pemberitahuan kalau jumlah pesanan harus lebih dari 0. Lalu jika menu ditemukan, nah ini untuk fungsi cari menu ya, ini ada di bawah, nanti gunanya untuk
begitu diketikkan menu ini kan pertama validasi jumlahnya, lalu kedua validasi menunya. Jika tidak ditemukan maka akan keluar error. Jika menunya sudah ada di antara pesanan yang sudah dipesan, maka akan muncul menu ini sudah ada di daftar pesanan. Lalu jika tidak, semuanya akan normal masuk ke dalam menu pesanan sesuai indeksnya, jumlahnya, dan total item uniknya. Lalu ada metode tampilkan daftar menu. Ya, tampilkan daftar menu ini hanya memanggil isi dari daftar menu yang ada di file menu.java ya. Saya ambil 4, panjangnya berapa 4, ini array mulai dari 0 sampai 3, lalu lanjut sampai 7 ya, berarti akan ada 8 menu makanan dan minuman diurutkan berdasarkan kategori. Lanjut ke menu ke metode cari menu, di mana metode cari menu ini adalah daftar menunya jika lebih dari 1 sama dengan 1, dan daftar menu ini yang dipilihnya ini sama dengan yang diinput ya, ada gitu kan, yang kita input ada dengan yang ada di daftar, maka akan mengembalikan nilainya. Jika tidak maka akan kosong. Lalu metode terakhir ialah hitung dan cetak struk. Nah, di sini ada dua variabel, total awal dan diskon BOGO alias beli 0 gratis 0. Pertama akan dijalankan pengecekan item unik. Ada nggak item uniknya? Kalau ada, masuk ke fungsi cari menu nama pesanannya. Kalau nggak ada, 0. Nanti dia masuk ke item-itemnya. Lalu ada pengecekan item 1. Kalau ada ya, berarti kan tidak sama dengan 0, dia ambil harganya dikali jumlah pesanan, masukkan ke dalam subtotal, dan subtotal ini dimasukkan ke dalam total awal. Lalu kita print sini seperti ini gunanya buat persen-persen ini tuh nanti variabelnya, namanya, pesanannya, harga, subtotal. Ini tipe datanya string, ini double, ini float, dan seterusnya sama ke bawah sampai 4 item, lalu print subtotalnya. Lalu ada total minuman juga. Di sini ada pengecekan untuk harga minuman termurah, tipenya harus double ya. Item 1 ini jika ada berarti kan tidak sama dengan 0, maka kategorinya jika sama dengan minuman dimasukkan ke dalam total minuman. Lalu jika harganya kurang dari harga minuman termurah, maka harga minuman termurah harganya akan masuk ke harga minuman termurah, dan seterusnya hingga item keempat. Lalu ada pengecekan jika totalnya lebih dari 50.000 dan total minumannya minimal sama dengan 2, lebih dari sama dengan 2, maka harga minuman termurah itu dimasukkan ke nilai diskon dan totalnya itu dikurangi nilai diskonnya. Lalu saya print. Selanjutnya itu untuk diskon 10%, dimana total awalnya lebih dari 100.000 ya, baru ada diskon 10%, 0,10. Fungsinya sama seperti di atas, print. Lalu total setelah diskon ialah total awal, dan biaya pajak itu total setelah diskon dikali pajak, dimana pajak itu 0,1 tadi di atas, dan grand totalnya adalah total setelah diskon ditambah biaya pajak tambah biaya pelayanan 20.000 tadi ya. Lalu kita print di bawah, formatnya seperti ini. Baik, kita coba jalankan programnya. Di sini ada tombol hijau run main. Tampilannya seperti ini. Saya besarkan. Daftar menu restoran Pawon, ada makanan, ada minuman. Di sini cara pesannya seperti ini. Kita coba. Seroto ayam sama dengan 2. Pesan lagi. Kopi 2. Sama cuanki misalkan 3. Jika selesai kita enter saja. Menu cuanki ya, ini saya salah ketik nih, tidak ditemukan. Oke, karena tidak ditemukan harusnya tidak pakai G ya. Nah, yang berhasil ditemukan akan dicetak struknya seperti ini. Seroto ayam 2 dikali harganya dikali jumlahnya, lalu subtotalnya. Ini ada diskon minuman termurah ya, karena lebih dari 50.000. Lalu ada total setelah diskonnya, nah ada pajaknya 10% dan biaya pelayanan. Lalu grand total sekian. Ini ada typo 10%. Kita coba sekali lagi ya untuk yang ada semuanya. Seroto ayam sama dengan 2, kupat pecel sama dengan 1,
cuanki 5, kopi 1. Nah, karena maksimal 4 ya, jadi tadi saya mau menambahkan jus alpukat tapi tidak bisa, kayak langsung muncul seperti ini. Dan ada diskon 10%, 19.000 ya, karena beli 1 jadi dia tidak mendapatkan diskon gratis 1, beli 1 gratis 1 dia tidak dapat. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Inilah tugas 1 saya untuk mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis desktop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.